Shalom. Ya, kembali lagi bersama saya Mr. Bagas. Kita akan belajar agama. Kita akan melanjutkan pembahasan kita masih di bab 13 dan pada bagian akhir, yaitu bagian C dan juga bagian D seperti itu. Mungkin ada penutupnya? Oh, nggak ada. Jadi C dan D saja. Nah, oke, sebelum kita langsung saja mulai, kita berdoa dulu ya. Kita siapkan hati kita berdoa dulu. Allah Bapa kami dalam kerajaan tahta surga, dikuduskan nama-Mu Tuhan Yesus, supaya kami sembah dan kami tinggikan Tuhan Yesus. Tuhan, pada saat ini kami mulai belajar tentang bab 13 ya Tuhan. Kiranya Engkau sertai kami dalam setiap pembelajaran ini, dari awal, pertengahan, dan akhirnya juga. Dan Engkau berkati setiap yang mendengarkan video ini. Engkau memberikan hikmat-Mu dan juga Engkau berikan pengertian, sehingga apa yang disampaikan oleh video ini bagi setiap pendengar dapat memahami dan juga dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari, termasuk anak-anak Danbi. Tuhan Yesus, Engkau tetap sertai dan Engkau tetap berkati dimanapun anak-anak Danbi berada. Engkau berkati keluarganya, Engkau berkati kedua orang tuanya Tuhan Yesus. Dan Tuhan, ampunilah kesalahan kami dan dosa-dosa kami Tuhan, dan Engkau urapi bibir hamba-Mu yang menyampaikan materi ini Tuhan Yesus. Kami berdoa di nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, langsung saja ya. Waktu sebelumnya kita sudah bahas bab 13 bagian B-nya. Bagian B-nya itu tentang ya hubungan disiplin dengan ketaatan pada firman Tuhan gitu. Nah, sekarang yang di bagian C-nya itu, nah, silakan catat ya anak-anak, dan yang lainnya silakan catat. Manfaat disiplin bagi remaja Kristen. Sekali lagi, manfaat disiplin bagi remaja Kristen. Jadi ternyata disiplin itu ada manfaat bagi anak-anak, khususnya orang yang anak-anak Kristen. Jadi disiplin diciptakan bukan saja untuk mengerjai dikerjain itu enak dibangunin tiap pagi kayak gitu, enggak. Tapi memang ada tujuan khusus tertentunya. Disiplin itu sangat amat berguna dan sangat amat menguntungkan seperti itu, dan sangat amat bagus. Nah, di sini ada 3 pokok poin manfaatnya, yaitu ada manfaat disiplin bagi kehidupan rohani, ada manfaat disiplin bagi kehidupan sesama, dan juga ada manfaat disiplin bagi diri sendiri. Kita akan membahas di poin pertamanya dulu, yaitu di manfaat disiplin bagi kehidupan rohani. Nah, manfaat disiplin bagi kehidupan rohani kalian itu apa sih? Yang pertama itu ada memupuk rasa cinta kepada Tuhan. Jadi fungsinya disiplin bagi kehidupan rohani itu, jadi rasa cinta kita itu makin terpupuk. Tahu kan, kita tahu kan pupuk. Nah, pupuk itu, nah, kalau kalian pernah nanam, waktu itu kita pernah nanam di sekolah ya, cuman pupuknya udah ada gitu. Waktu itu pupuknya udah digemburin langsung sama tanah, ada pupuknya, cuman kalian nggak melihat kayak gitu. Next time kalau kalian mau nanam lagi, kalian lihat pasti nanti kalian pasti lihat pupuknya gitu. Tapi kalau kalian nggak tahu pupuknya, lihat hanya orang tua kalian. Pupuk itu seperti masih, ada pupuk organik, ada pupuk anorganik gitu. Jadi ya organik jadi kompos, jadi kotoran hewan, sapi, kambing, atau terus. Kalau dari anorganik dari bahan kimia itu ya. Jadi fungsi pupuk itu untuk menyuburkan, seperti itu, menyuburkan, menyehatkan, dan mempercepat pertumbuhan. Nah, sama aja kalau rasa cinta kita sama Tuhan dipupuk. Jadi dengan disiplin tiap hari nih, korelasinya, kaitannya itu adalah gini, dengan kita disiplin kegiatan rohani, baca kita memuji menyembah Tuhan, itu memupuk rasa cinta kita sama Tuhan. Itu sama saja kayak kita semakin mempererat, semakin menyehatkan, kita semakin dekat sama Tuhan. Jadi memupuk rasa cinta kita sama Tuhan. Itu yang poin pertama. Dan poin keduanya itu meningkatkan ketaatan. Nah, jadi dari kegiatan disiplin itu, jadi kalian tuh tingkat ketaatannya itu semakin terasa. Jadi ketaatan sama Tuhan yang tadinya sering neko-neko, sering kompromi dengan dosa, jadi saya no to dosa kayak gitu kan.
Jadi berani katakan tidak pada dosa. Pokoknya iblis mengganggu, mencobai kita yang dari kita mau baca kitab rajin, karena kita udah terlatih nih. Jadi kita militer gitu, militer dalam Tuhan, militan gitu. Enggak harus doa disiplin. Itu tingkat ketaatan kita sudah teruji gitu. Ini waktu jam-jam doa gua nggak mau diganggu gitu. Nah, misalkan ada temennya ngajak main, ayo mabar yuk gitu. Enggak, gua mau doa dulu. Wah, keren. Itu keren. Itu keren. Nah, yang di poin ketiga itu ada semakin dekat dengan Tuhan melalui disiplin rohani dalam doa, ujian, penyembahan, dan pembacaan Alkitab setiap hari. Ingat ya, setiap hari. Sekali lagi, semakin dekat, makin dekat semakin dekat dengan Tuhan melalui disiplin rohani. Nah, ini disiplin rohaninya nih ada apa aja sih? Ada doa, ada pujian, ada penyembahan, dan ada pembacaan Alkitab setiap hari. Pembacaan Alkitab setiap hari seperti itu. Itu manfaat disiplin bagi kehidupan rohani kita. Jadi kita semakin, yang pertama tadi memupuk rasa cinta kita semakin dekat gitu. Terus yang kedua kita semakin taat. Nah, fungsi dari semakin taat itu, nah kita semakin militan. Kalau ada cobaan kita semakin tegar, kita semakin kuat bersama Tuhan. Amin. Oke. Dan yang terakhir tadi ada semakin dekat dengan Tuhan. Jadi jika kita semakin dekat dengan Tuhan, Helmi Skoko, Yesus cintaku, ku cinta kau cinta dia, seperti pokoknya Yesus di dalamku, terus aku di dalammu, seperti itu. Ngerti nggak? Lanjut di poin kedua, yang di bagian kedua itu ada manfaat disiplin bagi sesama. Fungsi disiplin itu ada manfaatnya bagi sesama. Nah, bagi sesamanya itu yang pertama, semakin peduli dan peka. Jadi dari sikap kita disiplin, itu kita membuat kita semakin peduli dan peka. Kok bisa sih gitu? Mungkin ada kita kan disiplin kayak rajin datang sekolah tidak terlambat, terus kita rajin bangun tidur tepat waktu tiap pagi, tidur tepat waktu tiap malam jam berapa, tidak larut malam. Dan apa yang membuat kegiatan seperti itu membuat kita menjadi peduli dan juga semakin peka gitu. Ini yang pertama. Jadi jika kita bisa memanage waktu, kita bisa melihat keadaan sekitar. Jadi kita bisa mengkontrol waktu kita supaya kita bisa melihat keadaan sekitar kita. Ada orang yang contohnya kayak gini, yang nggak bisa mengkontrol waktu, jadi yang membuat itu tidak bisa kita melihat keadaan sekitar. Contohnya gini, misalkan contohnya saya ambil murid siswa yang siapa ya? Misalkan yang jarang diambil contoh, misalkan Frankie, misalkan Frankie suka main game gitu. Dia suka nggak disiplin hidupnya gitu. Padahal ternyata dia dapat ternyata si Frankie ini nggak tahu nih kalau ternyata temannya ada yang sakit seperti itu, karena dia sibuk main game gitu dan dia nggak punya waktu. Jadi ya waktunya sembarang aja, malam tidurnya jam berapa, jam 2 pagi, bangunnya siang kayak gitu. Terus dia makannya jam berapa, makannya jam berapa, seperti itu. Nah, coba kalau yang bisa memanage waktu, misalkan sebagai contohnya ya, misalkan bisa Kezia kan bisa memanage waktu misalkan ya. Nah, terus habis itu dia bangun pagi, terus semakin dekat sama Tuhan dan punya waktu doa, punya waktu baca kitab, terus habis itu dia makin rajin. Nah, itu tiba-tiba dia punya waktu buat temannya tuh kan, gimana kabar, seperti itu. Terus pokoknya dia peduli nanya. Coba kalau yang nggak punya waktu, terus sibuk main game, sibuk akan kesibukannya diri sendiri karena dia nggak bisa memanage waktu dia, bagaimana dia bisa memperhatikan orang lain bahwa dia tidak bisa memperhatikannya diri sendiri. Itu kuncinya. Yang kedua, semakin tanggap dengan sesama dan semakin peduli dengan alam. Loh, kok disiplin masih nyangkut paut dengan alam? Apa sih maksudnya kok disiplin bisa sampai ke alam-alam seperti itu? Nah, jadi gini, semakin tanggap dengan sesama dan semakin peduli dengan alam. Tuh, jadi
Itu dia, jika kita sudah memanage diri kita sendiri, kita bisa gampang nih memanage keluarga. Kita sudah memperhatikan diri sendiri, kita bisa mengkontrol hidup kita sendiri. Nah, terus kita lihat, kita bisa melihat keadaan sekitar, terus kita bisa peduli dengan keadaan sekitar. Selain dengan sama, kita bisa peduli dengan keadaan alam juga. Misalkan kalian punya waktu, gua mau nyiram tanaman, tuh peduli dengan alam. Terus kan gua mau nyapu halaman, terus mau tanam tanaman, itu fungsinya disiplin. Bukan karena kalian gabut ya, tapi karena kalian bisa memanage kehidupan kalian, sehingga kalian bisa tahu kapan-kapan yang aja nih, gitu. Kapan-kapan waktu kalian ini, kalian itu, sehingga jika kalian tahu waktu-waktunya kalian kapan kalian harus bergerak, jadi kalian bisa melakukan aksi keluar seperti itu. Di poin ketiga, menumbuhkan nilai-nilai kebajikan atas sesama dan dunia gitu. Nah, ini jadi di poin ketiga ini, selain kita ke alam, ke teman-teman kita, ke sama manusia, terus ke alam, terus kita ada nilai-nilai kebajikan sesama dan dunia. Jadi dari disiplin kita, hidup kita jadi mempunyai kebajikan. Maksudnya apa sih kebajikan kayak gitu? Nah, jadi yang dari kalian bisa mengkontrol waktu kalian, terus kalian bisa memanage kehidupan kalian. Nah, kalian jadi bijak, terus kalian mempunyai kebajikan. Kebajikan kemurahan selalu mengikuti buku pujiku seberapa doa. Adalah punya korelasinya gitu. Pokoknya intinya kalau kalian sudah bisa pokoknya bisa mengontrol hidup kalian bisa memperhatikan sekitar. Di poin ketiga, di poin terakhir, di bagian terakhir, ada manfaat disiplin bagi diri sendiri gitu. Manfaat disiplin bagi diri sendiri itu kayak gimana sih? Nah, gitu. Yang pertama, makin menunjukkan kualitas hidup sebagai orang Kristen. Nah, jadi sebagai orang Kristen ini kita kualitasnya makin luar biasa, karena disiplin inilah yang membuat kita semakin terlatih, semakin terasah, semakin militan. Yang kedua, mengasihi dan taat kepada Tuhan. Ini dari kedisiplinan ini kita adanya tingkatan kita semakin mengasihi, semakin taat sama Tuhan. Dan yang ketiga, mengupayakan kebajikan Tuhan. Itu ada yang kasih, keadilan, kesetiaan, dan damai. Tinggal latihan rohani untuk kita, 1 Timotius 2 ayat 10 sampai 15 kayak gitu. Ini kita baca yuk. 1 Timotius 2 ayat 1 sampai 15. Perikopnya itu adalah mengenai doa jemaat dan mengenai sikap orang laki-laki dan perempuan dalam ibadah jemaat. Kita baca bareng ya. 1, 2, 3. Pertama-tama aku menasihatkan mereka permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang. 2, untuk raja-raja dan untuk semua pengusaha agar kita dapat hidup senang dan tentram dalam segala kesalahan dan kehormatan. 3, itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah bersama kita. Dan yang 4, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Yang kelima, karena Allah itu Esa dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Yang keenam, yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia, itu kesaksian pada waktu ditentukan. 7, untuk kesaksian itulah aku telah ditetapkan sebagai pemberita dan rasul. Yang kukatakan ini benar, aku tidak berdusta, dan sebagai pengajar orang-orang bukan Yahudi dalam iman dan kebenaran. Perikop selanjutnya mengenai sikap orang laki dan perempuan dalam ibadah jemaat. Ayat 8. Oleh karena itu aku ingin supaya di mana-mana orang laki-laki berdoa dan menadahkan tangannya suci, tanpa marah dan tanpa perselisihan. 9, demikianlah juga hendaknya perempuan hendaklah ia berdandan dengan pantas, dengan sopan,
dan sederhana. Rambutnya jangan berkepang-kepang, jangan memakai emas atau mutiara ataupun pakaian yang mahal-mahal. Ayat 10. Tetapi hendaklah ia berdandan dengan perbuatan baik seperti yang layak bagi perempuan yang beribadah. Ayat 11. Seharusnya perempuan berdiam diri dan menerima ajaran dengan patuh. Ayat 12. Aku tidak mengizinkan perempuan mengajar dan juga tidak mengizinkannya memerintah laki-laki. Hendaklah ia berdiam diri. Ayat 13. Karena Adam yang pertama dijadikan, kemudian barulah Hawa. 14. Lagi pula bukan Adam yang tergoda, melainkan perempuan itulah yang tergoda dan jatuh ke dalam manusia. Ayat 15. Tapi perempuan akan diselamatkan karena melahirkan anak, asal ia berkokoh dalam iman dan kasih dan pengudusan dengan segala kesederhanaannya. Maksudnya apa sih dari kedisiplinan ini? Sama kata amin, amin. Jadi maksudnya adalah gini, karena kita sudah disiplin, membuat kita semakin taat, semakin patuh sama firman Tuhan, sehingga apa yang tadi disampaikan oleh firman itu kita menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari gitu. Jadi di sini ada tadi tentang kebajikan dalam hal beribadah seperti itu. Terus ada kaidah-kaidahnya. Oke, tadi yang kasih, keadilan dan kesetiaan dan damai itu kita sudah terlatih di situ. Di poin keempat, menekankan tindakan yang benar, lurus dan jujur, melancarkan disiplin rohani dan menjadikan kita lebih maju dalam segala hal. Jadi disiplin itu membuat kita maju. Karena semua telah tertata, dan teratur dengan baik. Karena semua telah tertata dan teratur dengan baik. Itu, ingat. Oke, bagian C-nya sudah selesai. Dan sekarang di bagian D. Bagian D ini penutup. Ini ada tugas nih. Sertakan gambar atau foto yang bertema disiplin dalam kekristenan. Kemudian jawab beberapa pertanyaan berikut. Di gambar itu yang mencontohkan kedisiplinan kayak gitu. Entah itu kamu mau gambar foto tokoh, terserah foto tokoh kamu situ lagi ngapain tuh, di misalkan lagi sarapan atau lagi berangkat kerja, disiplin. Terus keterangan disiplin tidak telat berangkat kerja gitu contohnya ya. Terus itu ada pertanyaannya. Apakah pesan yang ingin disampaikan dalam gambar sebenar? Kamu sampaikan di maksud gambar kamu yang kamu kasih contoh itu tentang kedisiplinan itu apa? Yang kedua, tahukah kamu bila gambar atau lukisan bisa digunakan sebagai alat komunikasi visual? Jadi dari gambar tersebut kalian belajar bagaimana mengkomunikasikan dari gambar tersebut menyampaikan sebuah pesan seperti itu. Dan yang terakhir, tuliskan kesimpulan dari gambar tersebut. Jadi kesimpulannya dari gambar tersebut apa nih, bahwa kedisiplinan seorang, misalkan foto seorang ayat contoh karena dia kayak gitu. Mengerti? Saya harap kalian mengerti seperti itu. Ya, sebelum kita mengakhiri video ini sangat singkat, bagus, akhirnya bisa singkat, tidak lebih dari 20 menit. Saya mengucapkan kepada yang baru-baru saja akhir-akhir ini berulang tahun, selamat ulang tahun buat Rafael dan juga selamat ulang tahun buat Aurel, LLL semua tuh. Nah, kebajikan, kemurahan berpanjang di tangan kanan, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan sampai selama-lamanya. Kasih sukacita, damai, sejahtera ada di tangan Rafael dan ada di tangan Aurel. Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah bagi kedua anakmu. Selamat ulang tahun ya. Ya. Sudah selesai tanggal di papan tulis, ini adalah tanggal pembuatan video ini. Jadi kalian tunggu saja. Ya. Jika ada yang masih belum paham, silakan ditanyakan ya. Jika ada yang masih belum mengerti gitu, jika ada yang masih kalian ingin cerita, kalian ingin curhat, atau kalian ada mengalami kesulitan atau masalah, silakan hubungi saya seperti itu. Saya siap membantu. Saya usahakan pasti untuk kalian, untuk anak-anak siap. Oke. Jangan lupa nanti ya, minggu depan akan ada ulangan harian bab 13. Nanti setelah duha bab 13 kita masuk ke bab terakhir, yaitu bab 14 dalam perjalanan agama. Siap-siap nanti kalian akan penilaian akhir semester. Oke, cukup sekian dari video ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, yang kami sembah,
Terima kasih Tuhan, karena kasih-Mu Tuhan Yesus kami telah mengakhiri video pembelajaran ini Tuhan. Kiranya apa yang disampaikan oleh-Mu dapat diterima dengan baik oleh setiap pendengar video ini Tuhan Yesus, dan kami bisa melakukannya dan mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari, dan kami jadi mengetahui apa keuntungan manfaat dari kedisiplinan berdasarkan firman Tuhan. Dan Tuhan Yesus ampuni atas kesalahan kami dan dosa-dosa kami Tuhan. Dan kami mau berdoa untuk Indonesia Tuhan Yesus. Engkau sembuhkan Indonesia dari penyakit corona ya Tuhan Yesus. Engkau angkat virus ini, Engkau cabut, Engkau buang jauh-jauh di dalam nama Tuhan Yesus ya Bapak. Biarkanlah Indonesia menjadi sehat. Indonesia penuh kemuliaan-Mu Tuhan Yesus. Terpuji nama-Mu Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus ya. Amin. Cukup sekian, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.